Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Kurniawan NIM 097 membuat tugas analisis regresi linier sederhana guna untuk memenuhi tugas UAS statistika. Nah, apa sih yang diketahui tentang analisis regresi linier sederhana? Regresi linier sederhana adalah metode untuk menganalisis pengaruh satu variabel independen X terhadap satu variabel dependen Y, di mana variabel X independen itu sendiri sebagai variabel yang mengendalikan atau yang mempengaruhi, sedangkan variabel Y dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel X. Tujuannya itu untuk menguji apakah ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Maka kita bisa menggunakan suatu metode yang disebut metode regresi linier sederhana. Untuk bisa menguji regresi linier sederhana itu, kita perlu yang namanya uji asumsi data. Salah satunya asumsi normalitas. Sebagai contoh, saya mempunyai data penelitian dengan judul pengaruh keaktifan mahasiswa terhadap IPK. Nah, di mana di sini terdapat data keaktifan dan data IPK. Nah, untuk menganalisis itu semua kita ke asumsi normalitas, uji asumsi normalitas. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov merupakan bagian dari asumsi klasik. Nah, uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Karena model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Jadi uji normalitas itu dilakukan pada nilai residualnya. Nilai residual ini merupakan selisih dari nilai prediksi dengan nilai yang sebenarnya. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka nilai residualnya berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka nilai residualnya tidak berdistribusi normal. Nah, cara pengolahan data dalam uji asumsi normalitas dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, kita membuka SPSS terlebih dahulu dengan mengklik variabel view. Pada baris pertama kita tulis variabel keaktifan. Pada baris kedua kita tulis IPK. Selanjutnya kita ke data view. Nah, untuk mengisi data tersebut, sebelumnya saya sudah mempunyai data tentang aktifan dan IPK, dan saya salin sebelumnya di Excel. Selanjutnya saya copy terlebih dahulu, saya masukkan ke SPSS. Nah, di sini terdapat 0 dua kali di belakang koma. Kita harus mengubahnya. Klik variabel view ke desimal, kita kurangi 0 dan kembali ke variabel view lagi. Selanjutnya kita butuh satu kolom lagi, yaitu nilai residualnya, dengan cara mengklik analyze regression ke linear dan muncul kotak seperti ini. Kita masukkan variabel keaktifan ke kotak independen, variabel IPK ke kotak dependen. Selanjutnya ke save dan mengklik unstandardized residual, klik continue dan OK.
untuk output ini bisa kita lewati terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui residualnya berdistribusi normal atau tidak, kita analyze kembali, pilih ke non parametric test, ke one sample Kolmogorov Smirnov, dan kita masukkan variabel unstandardized residual ke test variable list. Selanjutnya klik OK. Nah, outputnya sudah muncul. Tahap selanjutnya kita menginterpretasi atau menganalisis keempat tabel ini. Yang pertama, langkahnya itu kita menganalisis ke uji normalitas terlebih dahulu yang sudah saya bikin di PPT. Nah, untuk pengelolaan data menggunakan lanjut SPSS memperoleh hasil berdasarkan pada tabel one sample Kolmogorov Smirnov. Pada output SPSS menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,2. Diketahui nilai signifikan sebesar 0,2 lebih dari alfa, di mana alfa ini merupakan tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi sebesar 0,05. Nah, kembali lagi pada dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka nilai residualnya berdistribusi normal. Nah, di sini kita sudah dihasilkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,2 lebih dari 0,05, maka nilai signifikansi lebih besar dari alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residualnya berdistribusi normal. Untuk tahap selanjutnya ke tahap penyusunan model regresi. Nah, pengelolaan menggunakan bantuan SPSS memperoleh hasil berdasarkan pada tabel koefisien. Output SPSS menunjukkan hasil signifikan untuk nilai konstantanya sebesar 15,265, sedangkan nilai keaktifan sebesar 0,508. Secara umum, persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan DO ditambah B1X, sehingga model regresinya dapat ditulis seperti ini, di mana Y sama dengan 15,265 ditambah 0,508 X, atau IPK sama dengan 15,265 ditambah 0,508 keaktifan. Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien, diperoleh nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel keaktifan X berpengaruh terhadap variabel IPK Y. Selanjutnya, untuk uji signifikansi model. Pada uji signifikansi model ini, terlebih dahulu kita uji hipotesis atau uji pengaruh, yang fungsinya ini untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Nah, hipotesis dalam analisis regresi linear sederhana ini adalah A0 sama dengan tidak terdapat pengaruh variabel X keaktifan terhadap variabel Y IPK. A1 terdapat pengaruh variabel X keaktifan terhadap variabel Y IPK. Sementara itu, untuk memastikan apakah koefisien regresi tersebut
signifikan atau tidak, kita dapat melakukan uji taraf signifikansi dengan cara membandingkan nilai signifikansi dengan tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi atau alfa. Semakin kecil alfa, semakin baik. Pengujian ini menggunakan alfa sama dengan 5% atau 0,05. Dengan kriteria uji, A0 ditolak jika nilai signifikansi kurang dari A. Nah, dalam pengelolaan data tersebut, berdasarkan pada tabel ANOVA, pada output SPSS menunjukkan nilai signifikansi 0. Diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari alfa 0,5, maka H0 ditolak karena nilai signifikansi kurang dari alfa, yang menyebabkan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X keaktifan terhadap variabel Y IPK. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu tahap perhitungan R-square. Untuk mengetahui besarnya pengaruh keaktifan X terhadap IPK Y dalam analisis regresi linier sederhana, kita berpedoman pada nilai R-square atau R kuadrat yang terdapat pada output SPSS bagian model summary. Berdasarkan pada tabel model summary, pada output SPSS menunjukkan nilai R kuadrat atau nilai R square sebesar 0,662 atau sama dengan 66,2%. Nilai ini mengandung arti bahwa faktor keaktifan mempengaruhi nilai IPK sebesar 66,2%, sedangkan 33,8% yang diperoleh dari 100% dikurang dari nilai R square sebesar 66,2%. Sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keaktifan X berpengaruh terhadap IPK Y dengan total 66,2%. Nah, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.